Syukur kepadamu ya Tuhan. Shalom untuk kita semua. Boleh diperkenankan olehnya untuk berjumpa hari ini Rabu 10 Februari 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih ya Allah, kehidupan anugerah-Mu bagi kami hingga saat ini. Seiring dengan waktu ini yang akan kami lanjutkan dengan berbagai aktivitas kami. Namun sejenak kami mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat doa sebagai napas hidup kami. Dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Perkenankanlah Tuhan, berilah kami hikmat-Mu agar tidak sia-sia kerinduan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan Markus 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Inilah bagian firman Tuhan, saudara, yang kita baca untuk kita renungkan, diperkenankan oleh Allah. Menyapa saya dan saudara dengan satu pokok perenungan. Yesus Anak Allah. Yesuslah Anak Allah. Pengakuan ini mungkin telah mantap di hati kita. Kata lain, kita sepakat sebagai orang percaya, Yesus adalah Anak Allah, bahkan Allah itu sendiri. Namun saudara, perlu kita sadari bahwa ketika kita mengungkapkan kredo itu, tidak semudah kita ucapkan untuk menikmati kredo itu sepanjang hidup kita. Untuk mempertahankan bahwa sungguh Yesus adalah Anak Allah. Ada banyak godaan, saudara, yang kadang kita tidak sadari datang dan menjatuhkan kita. Bahkan juga kita sadari ketika pertanyaan diperhadapkan kepada kita, bagi kamu siapakah Yesus yang engkau kenal itu? Pertanyaan ini mungkin tidak serta-merta kita jawab dengan tegas. Tetapi mungkin kita sempat melirik ke kiri kanan dan sekeliling kita. Siapa kita di antara yang lain? Oh, kami minoritas. Atau mungkin kita melihat agak jauh lagi, lalu mencoba merenung sejenak. Jangan-jangan nanti saya akan terlengser dari kenyamanan posisi yang ada sekarang ini. Karena itu lebih baik saya diam. Mungkin juga kita tidak diam, tetapi kita memberi jawab yang mengambang karena banyak pertimbangan zona nyaman yang ada kita nikmati. Nah saudara, ini perlu kita renungkan. Kita mau kaitkan dengan perikop ini. Kita lihat ada 3 gambaran, pandangan, dan jawaban tentang siapakah Yesus yang disebutkan dalam perikop kita. Pertama, Yesus bagi kaum Farisi dan kaum Herodian. 2 kelompok ini adalah kelompok yang sangat bertentangan
bermusuhan. Tetapi Yesus bagi mereka adalah pribadi yang mengancam dan membahayakan posisi mereka. Oleh karena itu, dalam situasi kondisi saat itu, mereka satu hati. Mereka boleh sepaham dan bahkan sepakat dalam satu maksud jahat, bersekongkol untuk melengser Yesus dengan berbagai cara, bahkan merencanakan untuk membunuhnya. Nah, hal itulah yang membuat Yesus harus menyingkir ke danau Galilea. Ayat 7 jelas. Pandangan yang kedua atau jawaban yang kedua, respon yang kedua tentang siapa Yesus, datang pada banyak orang yang datang dari berbagai tempat dan mencari Yesus karena mereka sangat membutuhkan. Ada banyak kebutuhan mereka yang hendak dipenuhi di dalam Yesus. Antara lain disebutkan berbagai sakit penyakit. Lalu, ketika mereka telah sembuh, mendapatkan jawaban dari pergumulan mereka, dari kebutuhan mereka, mereka segera melupakan Yesus. Yang ketiga, bagi roh jahat, siapakah Yesus? Bagi roh jahat, mereka sungguh mengenal Yesus adalah anak Allah. Dan mereka menyatakan itu dengan meminta diizinkan oleh Yesus untuk tidak punah, tetapi pindah tempat ketika mereka merasuki orang-orang. Lalu saudara, apa yang kita mau petik? Aneh sekali. Pengakuan yang benar atau tepat tentang siapakah Yesus tidak keluar dari paham dan pandangan para pemimpin agama Yahudi, atau tidak dilontarkan atau dijawab dari sekelompok banyak orang yang telah mendapatkan berkat Allah, yaitu kesembuhan, tetapi justru datang dari pengakuan iblis dan roh jahat bahwa Yesus sungguh anak Allah. Tetapi sekalipun mereka mengenal dengan tepat, dengan benar siapa Yesus itu, mereka menyadari bahwa kuasa Yesus tidak ada yang melampaui. Namun mereka tetap pada tekadnya tidak mau tunduk terhadap kuasa Yesus. Karena itu, sampai detik ini, mereka tetap menjadi pemberontak kepada Yesus. Saudara, kita kembali fokus pada pertanyaan yang mau kita renungkan. Bagi Anda, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus adalah pengganggu strategi posisi kita yang sudah nyaman? Atau apakah Yesus hanya sekedar pemenuhan kebutuhan kita dalam kondisi-kondisi tertentu? Sehingga ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, sudah nyata bagi kehidupan kita dan membuat kita tenang, lalu serta-merta juga kita lupakan Dia dan kita tinggalkan Dia. Ataukah ada yang telah menyatakan pengakuan yang tepat tentang Yesus sebagai anak Allah dan Allah itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh iblis dan roh jahat? Tetapi di balik itu ada rasa, ada keinginan yang menggebu-gebu dan kita mengatakan, aku tahu siapa engkau, tetapi aku tidak mau tunduk pada aturan-aturanmu. Aku tidak mau takluk di bawah kuasamu, karena kuasamu melarang keinginan dan nafsuku untuk dipenuhi. Karena itu aku mau disetir, aku mau diatur oleh keinginanku sendiri. Mungkin juga seperti itu. Nah saudara, kita telah merenungkan ini. Tentu mau menyadarkan kita, kalau masih ada kerinduan pada hati kita sebagai milik Kristus yang berharga di antara yang lain, sebagai ciptaan Allah yang mulia di antara yang lain, yang dijamin
lalu kita memiliki hati yang terus taat dan terarah kepada Dia. Mari kita buka kehidupan kita untuk dituntun oleh Allah di dalam Roh Kudus, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tetap ada pada koridor bersama dengan Tuhan, mengandalkan Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena bukankah Dia meninggalkan mahkota kemuliaannya untuk menjadi sama seperti kita manusia, kecuali dosa, karena Ia sangat menyayangi kita, karena kita ini adalah milik-Nya. Lalu Ia menebus kita supaya kita tidak diperbudak oleh kuasa kejahatan dan dosa itu, dan kita kembali menjadi milik-Nya yang berharga. Kalau itu kita pegang, mari saudara, sungguh kita mohon Roh Kudus Allah untuk selalu menyelenggara bagi kita, supaya kita jauh dari godaan yang akan membuat kita tinggalkan Tuhan, melupakan kasih sayang Tuhan, melupakan kebaikan dan karyanya, melupakan berkat-berkatnya, melupakan kesembuhan yang Dia berikan bagi kita. Tetapi kita terus ingat bahwa Dialah kekuatanku, perisaiku, penolongku yang sejati. Karena itu aku mau setia kepadanya, aku mau takluk kepada aturan-aturannya, melalui firman-Nya yang kita baca, kita dengarkan, supaya hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan pasti kita tidak egois, kita tidak dituntun oleh keinginan kita, kita tidak ditaklukkan oleh nafsu kita, tetapi oleh keinginan-keinginan Tuhan yang membawa kepada kehidupan, kebaikan, dan kebenaran serta kasih itu. Maka kita menikmati kebersamaan dimanapun kita berada, dalam rumah tangga kita, dalam tengah-tengah interaksi kita bersama dengan masyarakat, di tempat pekerjaan dan pelayanan kita, juga di tengah-tengah persekutuan dan rumah tangga kita. Kasih dan cinta serta kuasa Kristus yang adalah Tuhan itu, anak Allah itu sendiri, menyertai kita dan membuat kita damai. Sekalipun banyak tantangan, kita tetap tidak ragu dalam hidup dan berbahagia, bersuka cita dalam segala hal, karena Tuhan menjamin kita. Dia adalah Allah, Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Engkau layak akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu terus berbicara bagi kami, menjadi mutiara yang tidak pernah hilang, menjadi rema yang berarti bagi kami. Kami menyerahkan rencana kami, karya, usaha, pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan Tuhanlah yang berperkara. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, di mana saja dalam segala keadaannya, Tuhan yang selalu menyertainya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di sekitar sakit penyakit. Ada yang istirahat di rumah sakit, di rumah mereka, di tempat khusus. Ada yang sedang dilakukan tindakan khusus bagi mereka. Antara lain hamba-Mu yang mengalami proses operasi Pendeta Yorim Karma, Pendeta Martinus Tangketasik dan anak Kesia, para hamba Tuhan yang lain lagi yang juga berbaring di tempat perawatan khusus. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berkatilah segala upaya yang sudah sedang dilakukan bagi mereka dan juga jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berbeban karena duka cita. Hiburkanlah Tuhan, kuatkan imannya, mereka tidak putus asa dalam kondisi itu. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini. Ada berbagai banyak hal yang mensukacitakan mereka, antara lain hari ulang tahunnya. Tuhan, sempurnakan itu. Kami berdoa untuk semua kami hari ini, termasuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau menyelenggara ya Tuhan, dan Engkau kasihi kami. Jaminlah kehidupan kami senantiasa Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semuanya ini. Amin.